Welcome to our channel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi Riak Sabda, edisi Selasa 25 November 2025. Renungan pada hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Renungan yang akan saya bawakan pada hari ini, tema besarnya adalah bangunan dasar hidup manusia ada pada Allah, bukan pada bangunan fisik yang bisa runtuh. Ini adalah tema besar yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, para murid sedang mengagumi kemegahan bait Allah, bangunan yang megah, yang bagi mereka adalah pusat iman, simbol kejayaan dan kebanggaan bangsa Israel pada saat itu. Namun Yesus justru mengguncang rasa kagum mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sabda ini menunjukkan bahwa apapun yang tampak kuat dan indah di dunia ini adalah fana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sering mengagumi bangunan fisik dan keindahan duniawi. Kehidupan kita, pekerjaan kita, teknologi yang kita gunakan, prestasi yang kita dapatkan, serta harta dan kenyamanan, itu seringkali kita dambakan di kehidupan dunia yang fana ini. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa semua itu dapat runtuh sewaktu-waktu bila tidak diletakkan di atas dasar yang benar. Setelah mendengar perkataan Yesus, para murid segera bertanya tentang kapan dan bagaimana tanda-tandanya. Sikap mereka mencerminkan kecenderungan manusia yang ingin tahu dan mengendalikan keadaan. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban tentang waktu, melainkan memberi peringatan kepada para murid. Peringatan yang Yesus berikan kepada murid, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Disinilah fokus Yesus, bukan pada mengetahui waktu kehancuran, melainkan pada mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita hidup di zaman yang penuh informasi, tetapi juga penuh penyesatan. Ajaran palsu, spiritualitas instan, pola pikir pragmatis, dan gaya hidup yang menjauhkan kita dari ajaran Injil dan juga ajaran Yesus. Yesus meminta kita untuk tetap jernih, berpikir, waspada, dan tidak mudah mengikuti suara-suara yang bertentangan dengan kebenaran. Yesus kemudian menambahkan bahwa akan ada perang, kekacauan, bencana alam, kelaparan, dan tanda-tanda dari langit. Semua ini bisa menimbulkan ketakutan.
Namun Yesus justru berkata kepada kita semua pada hari ini, janganlah kalian terkejut. Ini adalah undangan agar kita tidak panik ketika menghadapi ketidakpastian hidup yang serba modern ini. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi sedang menguatkan iman kita. Dunia boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Ketika keadaan tidak menentu, entah konflik, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau sakit iman kita diuji, apakah kita tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan, ataukah kita goyah oleh keadaan saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam ketidakpastian itulah keutuhan iman kita dibentuk. Yesus tidak berjanji bahwa hidup akan selalu stabil. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa hal-hal sulit pasti terjadi. Namun, justru di tengah kondisi seperti itu, kita diajak untuk membangun kehidupan rohani yang kokoh, berakar dalam doa, hidup dalam kebenaran, dan setia pada nilai-nilai Injil yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dunia dapat runtuh, tetapi hati yang terpaut kepada Allah tidak akan pernah roboh. Tantangan hidup bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, tetapi bahwa Tuhan sedang membentuk kita agar semakin kuat, dewasa, dan mempunyai pengharapan yang setia kepada Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pesan utama Injil hari ini adalah bangunlah hidup pada dasar yang tidak akan runtuh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bait Allah bisa hancur, harta bisa hilang, relasi bisa berubah, dan dunia bisa diguncang oleh berbagai peristiwa. Namun, hubungan kita dengan Tuhan tetap abadi. Yesus mengarahkan kita untuk tidak menggantungkan diri pada hal-hal duniawi yang rapuh, melainkan pada Allah yang kekal. Dengan demikian, ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak goyah, hati kita tetap teguh, karena kita berdiri di atas batu penjuru yang kokoh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai sumber kekuatan, harapan, dan keselamatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kesibukan dan arus informasi yang membingungkan, apakah saya masih mampu membedakan mana suara Tuhan dan mana ajakan yang menyesatkan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap saya ketika menghadapi ketidakpastian, kesulitan, atau guncangan hidup?
Apakah saya panik dan justru kehilangan harapan, atau justru semakin bersandar pada Kristus sebagai batu penjuru kehidupan bagi kita semua? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, inilah renungan yang dapat kita refleksikan bersama-sama, serta kita juga menjawab kedua pertanyaan yang diajukan dalam renungan ini. Semoga renungan dan pertanyaan ini semakin membuat kita beriman dan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Semoga setiap perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan dan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.